warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa datang ke tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah, negara-negara yang notabene penduduknya Muslim itu memperingati Maulid Nabi. Kecuali cuma satu saja negara yang tak memperingati Maulid Nabi. Itulah negara yang di situ asal muasal Wahabi yang sekarang disebut dengan Salafi. Mana negaranya? Saudi Arabia. Seluruh negara-negara yang notabene penduduknya Muslim, mufti-muftinya, menteri agamanya mengeluarkan fatwa bahwa negara mereka menghadiri, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada di negara-negara itu yang ketika hari Maulid Nabi itu diliburkan atau almanaknya merah, kalendernya merah. Di antara negaranya adalah Indonesia. Negara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Kalau bersyukur berarti wajib. Fardu ain hukumnya seorang muslim bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah, kita Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad mestinya lebih banyak lagi bersyukur karena Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakan, bi fadlillahi, dengan karunia-Nya Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, maka karena itu falyafrahu, maka bergembiralah. Apa rahmat Allah itu? Allah lahirkan Nabi Muhammad, Allah utus Nabi Muhammad untuk kita. Wa huwa khairum mimma yajma'un, dan rahmat itu lebih baik daripada apa-apa yang kamu kumpulkan. Apa rahmat itu? Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat yang dulu? Lihat dalam hadis sahih. Pertama, awal mula yang masuk ke dalam surga, awal mula yang membuka pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis riwayat Abi Hurairah, "Atani babul jannah yawmal qiyamah fa astaftihu fa aqulu khazin man anta fa aqulu Muhammad." Nanti aku datang ke pintu surga, kata Rasulullah, aku minta buka. Malaikat menjaga pintu surga di dalam.
Bertanya, man anta, siapa engkau? Jadi rupanya di surga itu, pintu surga itu tak tembus rupanya, tak kacau. Buktinya bertanya malaikat di dalam surga ke Nabi Muhammad yang dari luar ingin minta buka pintu surga. Man anta, siapa engkau? Nama jago pintu surga siapa? Ada yang tak tentu nak masuk surga itu. Siapa malaikat jago surga Pak? Jangan balik-balik Malik lah. Malaikat di luar. Man anta, dalam hadis itu dikatakan siapa engkau? Kecil malaikat Ridwan. Fa'akulu Muhammad, kata Nabi Muhammad, aku katakan ana Muhammad, aku Muhammad. Nabi Muhammad mengicil dari luar, aku Muhammad, aku ni Muhammad. Dibukalah pintu surga tadi. Apa kata malaikat Ridwan? Dari dulu aku menunggu engkau ya Muhammad, ma'udirtu, aku tidak diperintahkan untuk membuka pintu ini kecuali engkau yang membuka pertama kali ya Muhammad. Masuklah Nabi. Setelah Nabi masuk siapa? Dalam majalis susahnya diurutkan syarah Ibnu Fasli As-Siddiqi Al-Adhari, masuk surga setelah Nabi Muhammad, masuk surga pula lah asyara mubasyirin bil jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, termasuk 4 khulafaur rasyidin. Setelah yang 10 tadi masuk surga, siapa lagi? Ada 70.000 umat Nabi Muhammad dakhala jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa pakai hisab. Masuk surga lah 70.000 dulu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari situ. Amin. Hadis dalam Sahih Muslim Pak, 70.000 Pak meninggalnya, kemudian dikuburkan dia sampai hari kiamat. Lah kiamat langsungnya masuk surga tanpa lewat jembatan Siratal Mustaqim, tanpa yaumil mizan, yaumil mahsyar, tak nyalami itu, langsungnya masuk surga. 70.000 orang banyaknya. Setelah masuk 70.000, siapa lagi yang masuk surga setelah itu? Barulah minal awliya wasyuhada wassalihin, barulah yang lain-lain umat Nabi Muhammad, barulah kita umat Nabi Muhammad masuk surga. Lah masuk seluruhnya umat Nabi Muhammad ke dalam surga, barulah umat Nabi yang lain diproses untuk masuk ke dalam surga Allah. Begitu mulianya, istimewanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang perlu kita syukuri. Kita masuk surga dulu Pak, daripada umat-umat Nabi yang lain Pak. Masuk surga kita dulu. Makanya dipastikan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukmin kulluhum fil jannah. Seorang mukmin itu semuanya masuk surga. Awak satunya masuk surga. Walau kana 'asiya, walaupun dia ahli maksiat. Pokoknya Islam namanya beriman dia kepada Allah, beriman dia kepada Rasulullah. Walaupun dia ahli maksiat, dia akan masuk surga. Begitu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah Bapak Ibu. Kalau akidah Mu'tazilah tak, kata Mu'tazilah, orang mukmin yang bergelimang dengan dosa besar maka mereka kekal dalam neraka. Itu kata siapa? Mu'tazilah. Tapi kita bukan Mu'tazilah, kita bukan Syiah. Banyak Bapak Ibu aliran-aliran dalam Islam. Ada Ahmadiyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah, banyak. Ada Mu'tazilah, kecil Mu'tazilah, orang mukmin yang melakukan dosa besar maka dia kekal di dalam neraka. Kata ahli sunnah dah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, walaupun ia melakukan dosa besar tapi ia seorang mukmin, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu lama dosa selawat di dunia kau. Dosa lah apa? Tapi dimasukkan ke dalam neraka dulu, diberasihan dalam neraka dulu, ya diazab dalam neraka lah. Habis segala dosa jadi di neraka, nah barulah dimasukkannya ke dalam surga. Makanya dalam syarah hadis itu fiha alamah, katanya orang neraka yang masuk ke dalam surga, mantan-mantan neraka masuk ke dalam surga, alamah, mereka memiliki tanda. Ada tandanya Pak. Nah, apa tandanya tak tahu kita. Mungkin di kanyangnya, mungkin di punggungnya, tak tahu. Atau mungkin pakai rompi oranye dan mode apa awak tak tahu. Masuk awak di surga bisa
untuk kawan memakai itu tuh umpamanya besok jentangnya aja lihat, toknya lele, berarti lagi di narakonya berarti. Tapi yang jelas mereka masuk surga, Pak. Walau kana asyan, begitu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dua, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, Allahu Akbar, Allah takdirkan wa anzalna minas samai ma'an tahura. Allah takdirkan kita umat Nabi Muhammad, air itu bisa mensucikan segalanya. Air bisa mensucikan najis kecil, najis besar. Air bisa menghilangkan kotoran menurut umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pakaian kita kok karena najis, umpama tai anak kita, tinja anak kita, atau kening pipis anak kita, cara mensucikannya di syariat umat Nabi Muhammad diambil air sailil ma, dialiri air. Baun masih bau je lah, aliri air. Baun pakai sabun, aliri air. Lain-lain baun, tak ada lah rasanya lah suci. Itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Allah mudahkan syariatnya. Apa? Ketika pakaian yang terkena najis, cukup dengan mengaliri air saja, kemudian hilang najisnya dan bisa dipakai pakaiannya. Kalau umat dahulu sebelum Nabi Muhammad, buka kitab-kitab tafsir, buka kitab Sawi, ada Hasyiatus Sawi, Al-Jalalain. Tengok di situ ada apa? Di antara salah satu cara dan syariat Nabi dahulu, ketika pakaian mereka terkena najis, mesti harus dipotong. Jadi kalau setengah kau kena najis, dipotonglah setengah itu, didatangkan yang baru ditumbuk. Karena menurut mereka air tak bisa mensucikan. Nah bayangkan syariat Nabi-Nabi dulu air tak bisa mensucikan, tapi syariat Nabi Muhammad ketika ada pakaian kotor bisa dicuci. Jadi dulu tuh pakaian orang, kalau orang saleh bertumbuk-tumbuk bajunya. Maka menandakan dulu orang taat tidak, tengok dari pakaiannya. Kalau pakaiannya banyak bertumbuk-tumbuk, berarti orang taat. Kenapa? Karena pakaiannya tadi tidak ada yang berbekas dengan najis. Nah kalau Jawa ini pakai nama tumbuk-tumbuk itu pakai Jawa. Pakai orang tidak. Nah begitu istimewa yang kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ada tak kini untuk kita yang pakai tadi dipotong enggak? Begitu mudah syariat Nabi Muhammad. Tiga, Nabi Muhammad punya telaga haud, namanya telaga Kautsar. Nabi Muhammad menunggu umatnya di telaga ini. Siapa yang diberi oleh Nabi minum? Orang yang banyak bersalawat dan orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang minum dari telaga itu la dhamma abada, dia takkan pernah haus selama-lamanya. Tabayang awak cendapu di akhirat, jarak antara Kapalu dengan matahari mil itu bukan jarak, tapi mil itu seukuran dengan celak kayu, celak mata Nabi. Nabi awak punya celak juk kayu, ada alatnya pakai kayu. Nah alatnya itu namanya mil. Tinggi antara kepala dengan matahari, mil itulah jaraknya besok. Nah, berapa nak nyawih itu? Lama. Satu hari di akhirat sama menuju 100 tahun di dunia. Sehari di akhirat sama 100 tahun lamanya di dunia. Berapa azab begitu? Nah, tapi umat Nabi Muhammad ada fasilitas Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Itulah telaga Kautsar namanya. Dapatlah kita minum dari situ hendaknya. Tuh. Nabi Muhammad punya telaga. Makanya dia gara-gara itulah kalau tak salah Nabi Musa atau Nabi Isa bermunajat kepada Allah dalam Hasyiah Sawi. Ya Rabbi, banyak penaung puangnya menjadi umat Nabi Muhammad. Jadikan saja aku sebagai umat Nabi Muhammad. Karena tadi Nabi Muhammad punya telaga Kautsar. Nah, jangan sampai kita tidak dapat minum telaga itu Bapak Ibu. Siapa mereka yang tak dapat minum telaga? Orang yang memutuskan silaturahim, kemudian orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keistimewaan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ketika ia berdosa mudah minta ampun. Awak siap maksiat, siap melakukan dosa, ingin buat taubat kepada Allah, cukup dengan 3 rukun taubat saja, kata Imam Ghazali. Mana 3 rukun taubat? Pertama istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua al-azm, bercita-cita, berjanji di dalam hati tidak akan mengulangi maksiat itu. Yang ketiga nadm, menyesal di dalam hati bahwa kita telah melakukan maksiat itu, maka dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Itu umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad kalau dia nak bertaubat kepada Allah, inginnya taubat kepada Allah, cukup istighfar, kemudian menyesali perbuatan maksiat, berjanji dalam hati tidak akan mengulangi maksiat itu, dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau umat Nabi dahulu, kita buka dalam beberapa tafsir, kalau ingin ada dulu umat Nabi dulu, sebagian mereka kalau ingin taubat mereka mesti qatlun nafs, bunuh diri dulu. Kalau tidak taubat, dia datang ke nabinya, Nabi kami ingin taubat, tunggu dulu kecil Nabi. Lalu besok masanya dikumpulkan mereka di tengah lapang dengan gelap gulita, tak ada cahaya, mereka memegang senjata, mereka bunuh diri, matinya, maka taubatnya diterima oleh Allah. Itu umat Nabi dulu. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad tak bertaubat kepada Allah, istighfar, menyesali maksiat, berjanji tidak akan mengulangi maksiat, dosa kita pun diampuni oleh Allah. Kira-kira kalau cara taubat Nabi dulu tu, namun tak buat taubat. Kenapa mau taubat tu? Dia nak taubat mati, orang taubat langsung yang dendam ada nyawa. Begitu, maka oleh karena itu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka bergembira. Bagaimana cara kita bergembira? Kita bersyukur kepada Allah. Caranya apa? Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, kenapa Nabi Muhammad harus kita peringati maulidnya? Ada kawan-kawan kita Wahabi yang menyepelekan Nabi Muhammad. Muhammad itu manusia biasa yang kecilnya. Awak makan, Muhammad makan. Awak lalu, Muhammad lalu. Awak nikah, Muhammad nikah. Awak sakit, Muhammad sakit. Kita pun sama je Muhammad yang katanya. Ia sama awak je Muhammad, tapi Muhammad dan mana? Muhammad dan mengalir di pasal itu, ia sama je. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah, jauh lebih mulia Nabi Muhammad itu dibandingkan kita. Ini biasanya kawan-kawan Wahabi yang menyepelekan Nabi Muhammad ini. Karena Nabi tak dia baca Sayyidina, menyebut nama Nabi dengan Muhammad saja. Tengok kalau memang kita sama dengan Nabi Muhammad. Satu, dari sisi nama. Nabi Muhammad, Allah letakkan nama Nabi di samping nama Allah. La ilaha illallah. Setelah itu apa? Muhammadur Rasul. Allah letakkan nama Nabi di samping nama Allah. Kalau memang kita sama dengan Nabi Muhammad, cuba letak nama awak di samping nama Allah. Siapa nama awak? Letak nama situ. La ilaha illallah. Siapa nama awak letak di situ? Siapa nama Ujang? Ada nama Ujang juga. La ilaha illallah wa ashhadu anna Ujang Rasulullah. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Karena kita bukan orang mulia. Tentang Nabi mulia tak boleh diganti di kalimat itu. Maka Ahmadiyah, kenapa Ahmadiyah itu sesat? Riau sempat masuk Ahmadiyah, sempat berkembang. Alhamdulillah ada Habib Rizik Syihab, imam besar umat Islam Indonesia. Karena Habib Rizik, perjuangan Habib Rizik, Ahmadiyah bisa angkat kaki dari Indonesia. Aliran sesat. Siapa nama nabinya Ahmadiyah? Ada nama nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Dalam syahadatnya sudah salah. Mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Selesai tak tu? Selesai. Makanya kalau memang sama angku je Nabi Muhammad, coba letak nama angku situ ni. Oi wahai, coba letak ni. Berani tak kita mengganti itu? Tak berani. Kenapa? Karena kita bukan orang mulia. Dua, Nabi itu mulia dari sisi nasab. Nasab Nabi mulia.
Makanya nasab Nabi itu sudah dijaga oleh Allah. Dalam rawi Barzanji ada tu, nasabun tahsibul ula bihulahu qaladat nujumahal jawza'u habazal indu sudatin wa fakhari anta fihi yatimatul asma'u. Setelah itu apa katanya? Imam Barzanji merawikan satu rawi, fa'akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah awrada az-zainul iraqi walidahu fi mawridihil hamiyyi wa rawah. Nabi Muhammad itu mulia nasabnya. Ibu walaupun hidup zaman jahiliyah, ibu tak pernah berzina, ibu tak pernah makan riba, ibu tak pernah mencilok punya orang. Ayah macam itu juga. Ayah walaupun hidup jahiliyah, ayah tak pernah berjudi, ayah tak pernah minum khamar, ayah tak pernah makan riba, ayah tak pernah menyembah berhala. Maka Nabi katakan dalam riwayat hadis, "Wulitu, aku dilahirkan dari sulbi yang suci, dari rahim yang bersih." Suci rahimnya, bersih spermanya, maka lahirlah seorang anak nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini perbedaan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi salafi, dengan ceramah-ceramah ustaz-ustaz salafi wahabi. Apa kata mereka? Ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Tengoklah ceramah ustaz wahabi nanti di YouTube. Dan kini tengok Eko, tengok kini ceramah Ambo je lah tengok. Eko tengok ceramah Wahabi. Buka kata Wahabi ayah ibu Nabi masuk neraka. Menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, ayah dan ibu Nabi masuk surga. Itu yang perlu kita pegang elok-elok, adik-adik, ajak ke anak-anak awak. Maka kau dari dulu di muhajirin kau mengatakan tu virus tu kalau Wahabi salafi itu. Mereka tak ada akhlak kepada Nabi Muhammad. Bagaimana menyebabkan hati Nabi, sedih hati Nabi, tersinggung saja di zaman sahabat. Para sahabat sudah menghalalkan darahnya. Hari ini Nabi kita sudah wafat, tapi jangan disinggung hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ayah dan ibu Nabi masuk surga. Dari mana? Dalam Al-Quran surah Al-Isra. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa? Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran. Apa? Nah, dalam Al-Quran Allah katakan tentang ahli fatrah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul ke dalam kaum itu. Ayah Nabi duit ladoh Nabi waktu itu. Nabi kita wafat usia 2 bulan dalam kandungan, ayah wafat. Ibu wafat, Nabi masih usia 6 tahun. Ladoh Nabi saat itu? Tidak. Maka zaman itu dikatakan dengan zaman ahli fatrah. Orang yang berada di zaman ahli fatrah najud, mereka selamat dan masuk ke dalam surga Allah. Itu disepakati oleh ulama 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ayah dan ibu Nabi najud, mereka masuk ke dalam surga Allah. Di sini beda akidah kita dengan akidah Wahabi. Hati-hati. Bukan saja mereka mengatakan Allah duduk di langit, bukan saja mereka mengatakan Allah pakai tangan, Allah duduk di kursi. Tidak. Mereka menuduh ayah dan ibu Nabi masuk ke dalam neraka. Padahal sudah dikatakan nasabun tahsibul ulama. Nasab Nabi mulia, ayah ibu Nabi itu mulia, dijaga oleh Allah, maka lahirlah seorang anak nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu mulia. Yang kedua dari sisi nasab. Berbeda jawab. Awak nasab awak semulia nasab Nabi? Tidak. Kita tidak semulia nasab dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul Allah jaga
betul-betul Allah lindungi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Nabi Muhammad itu mulia dari sisi jasad. Nama mulia, nasab mulia, jasad pun mulia. Apa mulia jasad Rasulullah? Mulia jasad Nabi. Apa saja yang ada di tubuh Rasulullah itu mulia. Coba bahas apa saja. Keringat Nabi mulia. Hadis riwayat Sayyidatuna Ummu Sulaim di dalam hadis sahih. Ketika Nabi tidur, diambil keringat Nabi dengan memakai kapas, dimasukkan ke dalam botol kecil. Sering saya riwayatkan hadis itu. Bapak Nur botol tadi diselipkan di dinding rumah Nabi. Tahu diselipkan? Bahasa Indonesia apa? Disolekan. Disolekan. Ini bahasa Indonesia. Diselipkan itu bahasa Indonesia. Diselipkan di dinding rumah Nabi. Disolekan. Rumah Nabi itu dindingnya edam pelepah kurma. Disolekan di situ tuh. Seminggu, 2 minggu Nabi tidak tahu. Nampak dari Rasulullah diambilnya Nabi. Dibuka. Syadidul rih. Keluar wangi yang sangat harum sekali. Kata Nabi, ini siapa yang punya parfum ini? Kata Ummu Sulaim, benar ya Rasul, aku. Dari mana? Di mana kau beli parfum ini? Jadi keceknya, aku nak beli di mana-mana ya Rasulullah. Emang kenapa Rasul? Kecek Nabi, aku tak pernah menghirup parfum yang lebih nikmat daripada ini. Ini parfum yang paling wangi. Kalau kita baca dalam beberapa syarahan termasuk Mawahibbul Laduniyah lil Qastalani, dikatakan ketika kita buka parfum itu 300 meter tercium, karena katanya Ahlul Madinah dan Yarihun, seluruh penduduk Madinah itu menghirup baunya. Memang Madinah dulu kecil ya Pak, yang terpagau di Masjid Nabawi itu segitulah Madinah dulunya kata masyarakat. Tapi siapa yang punya parfum dibuka, tercium sampai 300 meter? Ada yang punya? Tidak. Kecek Nabi, belikanlah aku parfum ini, kata Rasulullah. Muslim tersenyum, kata, ada min ahlika syarif. Ini keringat engkau ni ya Rasulullah. Ada min alik keringat, ini keringat engkau ya Rasul. Nabi tersenyum, Nabi akhirnya botol tadi ke Muslim. Keringat Nabi pun parfum. Kok ya sama awak dengan Nabi keringat awak ni pun parfum? Pun parfum. Yang tak dia maulid Nabi itu keringat cuiku ni pun parfum atau pun tapai, pun gotah. Itu mulia Rasulullah. Jadi maulid Nabi ini bukan asal-asal maulid saja, lebih menunjukkan mahabbah, lebih kepada cinta kita kepada Rasulullah. Tapi dalam satu sisi kita ingin menyadarkan kawan-kawan yang anti kepada maulid ini. Jangan mereka katakan mereka cinta kepada Rasulullah, tapi dari sisi cinta mananya mereka mengamalkan sunnah? Apakah kami juga kurang mengamalkan sunnah? Kita ini bagaimana sebenarnya? Maka oleh karena itu yang sudah dilakukan min amalin hasanatin, daripada amalan-amalan kebaikan yang sudah dilakukan orang-orang tua dulu, lanjutkan saja maulid Nabi dari dulu, maulid Nabi lain. Kalau kita ini itu, amak kalau pas maulid Nabi itu nenek-nenek kita, mama kita ada nama buat lamang, ada nama buat lape, itu siang kan dimakan tak boleh tu. Tak, kalau ni orang pekong saji pekong ni. Mau kita dulu baik maulid Nabi itu cik mencari makanan tu juga kamu saji. Alhamdulillah muhajirin lah yang makan lambat. Cuma tadi kau nak maulid tak sah maulid Nabi. Maulid Nabi itu mau makan tu. Katanya mulia Rasulullah baru rik, baru alik, belum rik. Alik keringat rik, air liur Nabi mulia. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang kemuliaan air liurnya Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban, Imam Baihaqi, banyak ulama-ulama kita meriwayatkan hadis-hadis sahih tentang kemuliaan air liurnya Rasulullah. Nabi punya sahabat. Capek nazar
Ada sahabat namanya Salamah bin Aqwa, ikut perang dengan Nabi melawan orang kafir. Salamah bin Aqwa, pedang musuh ini tajam pedang musuh. Terkanailah lengan Salamah bin Aqwa. Namanya pedang itu tajam, pisau kurban warnanya tajam itu 2 kali putar langsung putus leher kerbau. Ini Salamah bin Aqwa tersinggung oleh pedang musuh, terbuka luka besar. Saking besarnya bisa masuk 5 jari tangan ke dalam. Sakit, diikat. Orang dulu diikat untuk memberhentikan darah. Kalau diikat masih darah mengalir, itu biasanya payah dibantu. Kata kawan, potong aja lah Salamah, karena lah kata ganti apa? Kata kejaga aja ya, mau saya ganti. Kata Julai, kalau tak Julai beda lah. Dia kata ganti tapi lama. Jadi potong aja. Kalau dipotong kan jelas bisa ditutup, atau ada juga yang ditutup dengan daun-daun. Ada juga kita baca dalam fikih-fikih klasik dulu, masyarakat kita dengar siap dipotong langsung direndam jo minyak panas. Jadi orang kisos itu dulu tak langsung direndam di minyak angin. Itu kita dengar dulu dari masyarakat pernah seperti itu. Nah, ya Allah entah tidak terjadi itu, tapi pernah ada kisah yang mengatakan seperti itu, karena tidak ada suntik untuk memberhentikannya, tak ada. Jadi kata Salamah bin Aqwa, aku tak mau memutuskannya, aku ingin ke Rasulullah, dibawalah tangan tadi ke Rasulullah. Nah, aku sedang perang. Ya Rasulullah, kata Salamah bin Aqwa, tengoklah tangan tadi ya Rasulullah, tengok. Nampak tangan Salamah bin Aqwa yang lah gajah-gajah tadi diludahi tangannya oleh Nabi, kemudian diusap oleh Rasulullah. Sehat ketika itu juga. Itu air liur Nabi. Itu mulianya air liurnya Rasulullah. Kok ya sama awaknya Nabi kalau lugu apa aja betadin. Beda lah jadi udah kali. Beda kita dengan Rasulullah. Makanya nenek-nenek dulu kalau jatuh, kalau lugu ada kayak gitu kan. Cuma tak langsung sehat, infeksi 3 hari dulu. Begitu air liur Rasulullah. Belum lagi Sayyidina Ali sakit mata. Dibawa ke Rasulullah, diludahi Nabi, langsung sehat. Itu mulianya Rasulullah. Itulah orang yang kita peringati kelahirannya di malam Maulid Nabi SAW. Makanya kata Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri, malam yang paling mulia bukan malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia bukan malam Arafah. Malam yang paling mulia adalah malam Maulid Nabi. Ada ulama katakan malam Maulid Nabi itu malam yang waktu Nabi dilahirkan. Ada yang katakan malam Maulid Nabi malam yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Itulah malam yang mulia. Kenapa? Kalau tidak karena malam itu, tidak akan ada kemuliaan malam-malam yang lain. Tak akan ada Ramadan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Ya tak? Tak akan ada nuzul Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad. Karena Quran turunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak akan ada Arafah. Tak ada Nabi Muhammad, tak akan ada Nisfu Sya'ban. Tak ada Nabi Muhammad, tak akan ada Lailatul Qadar. Maka seluruh kemuliaan itu berasal daripada kemuliaan orang yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya orang tua-tua dulu, kalau Maulid Nabi itu biasanya sebelum Maulid Nabi itu ada kasidah yang diputar dulu. Itu kasidah orang tua-tua dulu itu satunya ilmu. Berbeda jawab ini, awak lagu ini ada ilmu. Menimbung orang ada. Kalau dulu kasidah ilmu. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. Boleh? 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Ilmu di situ dapat kita. Apa awal nyanyi itu masih ingat tak ibu? Mak kata itu lagu gini, lagu tak jauh lagu Canggarong pakai lagu. Apa tak ibu? Tu kasidah ibu dulu, tu waktu ibu ganti dulu. Ada diajarkan anak ke cucu tak itu tu.
Ingat tak apa awal kasidah itu? Tak ada ni kau nak. Apa kau tak salah tu? Mari baca salawat Nabi itu. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Marilah hai kawan. Boleh itu 12 Rabiul Awal, tanggal 2 boleh, bulan Rabiul Awal. Boleh. Jatuh pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkannya hari ini, hari Senin ni, insya-Allah. Hari Senin ni hari yang mulia, maka diletakkan hari Isnin. Hari Isnin itu setelah hari Ahad. Iya, Ahad kan? Setelah Ahad, Senin atau Sabtu? Senin. Nah, kenapa Senin? Isnin makna 2, Ahad maknanya 1. Ahad. Ingat kita apa kalimat yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah? Dipukul Bilal bin Rabah, ditarik matahari Bilal bin Rabah sampai dipukul dengan besi. Apa kalimat yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah? Ahad. Maka Allah menginginkan Nabi Muhammad dilahirkan setelah hari Ahad. Nah, itulah hari Isnin. Jadi, nah, maka Nabi Muhammad orang mulia. Baru beberapa sedikit saja baru kita sebut kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita buka kemuliaan Nabi Muhammad sampai hari kiamat pun, kata ulama, belum selesai kita menyebut kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Terakhir mulia jasadnya Nabi Muhammad adalah darah Nabi mulia. Hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Nabi kalau demam, Nabi itu minum obatnya 2 saja. Kamu sering meriwayatkan hadis ini. 2 saja. Kalau nak Nabi berbekam, Nabi meminum habbatus sauda. Dalam riwayat yang lain memang asal madu minum Nabi. Berbekam, kalau nak habbatus sauda. Nabi berbekam. Tahu bekam kan? Tahu bahasa Indonesianya bekam, bahasa Awaknya berbekam. Diambil darah, dimasukkan ke dalam gelas yang kecil, darah tadi. Setelah darah tadi dimasukkan ke dalam gelas yang kecil, ini darah Nabi siap berbekam. Masuklah Abdullah bin Zubair bin Awam ke rumah Nabi. Siapa Abdullah bin Zubair ini? Abdullah bin Zubair ini anak Asma ko anak di Abu Bakar. Berarti Asma kakak beradik Aisyah. Berarti Abdullah bin Zubair bin Awam kepada Aisyah, kau membawa putih bukan lawan bibi. Iya kan? Kalau awak punya ante, ente, makcik, makanya bebas masuk ke rumah Nabi. Karena Nabi nikah jual makciknya. Masuk Abdullah bin Zubair bin Awam ke rumah Nabi. Kecil Nabi, buang darah ini ya Abdullah. Fi makan la ya Allah. Di tempat yang tak dilihat oleh orang. Baik ya Rasulullah. Wailah, wajalan Abdullah bin Zubair bin Awam ke belakang rumah Nabi. Pandang kiri kanan. Nampak jatuh rumah orang lain, lalu buang darah Nabi tadi. Berjalan. Lamadan kiri kanan ke belakang tak nampak dia nyentuh rumah orang lain, barulah darah dan dalam galih tadi dibuang dari ke kanan. Tak jadi dibuang. Buang ke muka tak jadi. Buang ke kiri tak jadi. Ya bunyi kecil Nabi, buang ditampil dan tak dicelik orang supaya jangan fitnah. Kau darah Nabi. Buang ke kanan ada jurang, buang ke muka ada jurang, buang ke kiri ada jurang. Siapa orang? Inyo orang. Mengecil Nabi dan tampil tak dicelik orang. Jadi apa solusi? Dipejam matanya oleh Abdullah bin Zubair, diminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih kata ulama. Diminum darah Nabi tadi sampai habis, dibolak galih tadi ke tempat Nabi. Nabi mencelik ponakannya, ponaan dibolang. Anak
Ya nak orang rumah galai dah kosong. Kecil Nabi dan uang sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang kau suruh ya Rasulullah. Kecil Nabi dan suruh di mana kecil Nabi? Di tempat yang tak dilihat oleh orang. Kecil Nabi pun bingung di mana tempatnya. Kecil Abdullah bin Zubair syarabtu ya Rasulullah. Aku minum darah itu ya Rasulullah. Berang Nabi enggak. Dalam riwayat banyak riwayat tentang hadis ini. Dalam satu riwayat kata Nabi apa? Man khalaqa damuhu 'ala dami dakhala jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga dengan aku. Itu mulia darah Rasulullah. Darah itu hukumnya haram, Bapak Ibu. Tak boleh darah kita minum, haram. Darah apapun ijma' ulama haram hukumnya. Tapi bagaimana dengan darah Rasulullah? Kalau memang awak sama je Nabi, darah awak ni mulia begitu. Jangan. Mana Amerika dia tu minum darahnya beda. Dalam mobil tu mampu sudah tu. Intinya apa? Nabi Muhammad orang mulia, layak diperingati kelahirannya. Nabi Muhammad orang yang selalu kita jadikan suri tauladan. Jangan sampai sedikit pun ada kekurangan iman kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Maulid Nabi ini menambah cinta kita kepada Rasulullah. Lebih semangat lagi kita mengamalkan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, dan memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.